Football Lovers, selamat datang di channel Bolamu. Kami akan selalu menyajikan berita menarik spesial untukmu. Jangan lupa di subscribe ya dan simak sampai akhir biar tidak ada informasi menarik yang terlewat. Pratama Arhan gabung klub Jepang, asisten Sintayong di Timnas Indonesia beri petuah tegas. Pratama Arhan bergabung dengan klub Jepang Tokyo Verdy pada Rabu 16 Februari 2022. Asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto memberikan petuah agar Arhan fokus pada karirnya, tetap membumi dan tidak sombong dengan apa yang dicapai saat ini. Pratama Arhan mendapatkan kontrak berdurasi 2 tahun bersama Tokyo Verdy. Pemain Timnas Indonesia itu ditebus oleh Tokyo Verdy secara gratis dari PSIS Semarang. Nova Arianto mengaku ikut bahagia dengan bergabungnya Pratama Arhan ke klub Jepang. Pratama Arhan diharapkan bisa memanfaatkan kesempatan bermain di luar negeri sebaik mungkin. Ikut bangga dan senang akhirnya ada satu lagi pemain Indonesia Pratama Arhan bermain di luar negeri. Menyusul Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Elkan Bagot, Asnawi Mangkualam, dan Bagus Kahvi. Harapannya mereka bisa terus fokus dan bekerja keras selama di sana, kata Nova Arianto di akun Instagramnya. Teruslah berkembang dan tingkatkan kemampuan kalian di sana, karena pastinya akan bermanfaat untuk tim nasional ke depannya. Jangan sampai hal-hal di luar sepak bola mengganggu fokus di sana dan selalu berpesan tetaplah membumi. Jangan pernah sombong dengan apa yang diraih sekarang, tegas Nova Arianto. Tokyo Verdy adalah peserta J2 League atau kasta kedua Liga Jepang yang musim lalu finish di peringkat ke-12. J2 League tahun ini akan dimulai pada 19 Februari 2022, sedangkan Pratama Arhan baru akan bergabung pada awal Maret mendatang. Motivasi pemain lain. Nova Arianto juga berharap kepindahan Pratama Arhan ke klub Jepang bisa memotivasi pemain Indonesia lainnya. Menurut Nova Arianto, pemain muda Indonesia harus mau dan berani menantang diri untuk bermain di luar negeri. Semoga ini bisa memotivasi pemain lainnya dan juga berharap ke depannya semakin banyak pemain Indonesia berani mengambil tantangan bermain di luar negeri. Dan jangan pernah takut untuk bersaing. Sukses buat semuanya dan jaga nama baik bangsa Indonesia, ucap Nova Arianto. Pratama Arhan menjadi pemain Indonesia pertama dalam 6 tahun terakhir yang bermain di Jepang. Terakhir Irfan Bahdim membela Hokkaido Consadole Sapporo pada 2015 sampai dengan 2016. Beri kritik naturalisasi Timnas Indonesia, ini kata Bagus Kahvi. Pesepak bola di luar negeri Brilliant Aldama dan Bagus Kahvi memberikan kritik terkait banyaknya pemain naturalisasi untuk kepentingan Timnas Indonesia. Brilliant Aldama menilai hadirnya pemain naturalisasi tentu saja bisa memberikan warna baru bagi Timnas Indonesia. Namun tidak semua pemain keturunan harus naturalisasi. Penting sih penting, tapi kan gak harus semua yang punya darah keturunan semua dinaturalisasi, kata Brilliant Aldama lewat YouTube KRTV pada Senin 14 Februari 2022. Penting pemain dan keturunan dengan catatan beberapa doang, ujar pemain yang membela klub NK Promorag di Liga Kroasia tersebut. Menurut Bagus Kahvi, naturalisasi memang mempengaruhi permainan timnas. Namun di sisi lain juga tidak menutup kemungkinan akan menutup peluang pemain potensial asli Indonesia. Kita kan punya 200 juta lebih penduduk Indonesia. Sebesar itu, masa kita nggak bisa menemukan 23 pemain yang bisa membawa Indonesia lebih jauh lagi, tegas Bagus Kahvi. Ia mengatakan jika kualitas para pemain asli Indonesia juga tak kalah bagus dengan pemain keturunan. Harusnya mereka diberi kesempatan terlebih dahulu untuk membela timnas Indonesia. Kita sebagai pemain juga percaya bahwa kita mampu untuk itu semua. Masa nggak ada yang lolos kualifikasi sampai harus naturalisasi pemain, sambung Bagus. Negara kita besar, pemain kita kan banyak. Masa nggak percaya sama pemain-pemain Indonesia asli tanpa keturunan, ujarnya lagi. Saya nggak ada masalah sama pemain keturunan. Tapi masa dari 200 juta lebih penduduk Indonesia tidak bisa ke timnas? Kan pemain kita banyak, tutur Bagus Kahvi. Timnas Indonesia U23 mundur dari Piala AFF U23 2022. Ketum Pemuda Perindo PSSI tidak profesional. Ketum Pemuda Perindo Effendi Syahputra ikut menanggapi mundurnya Timnas Indonesia U23 dari Piala AFF U23 2022. Kecewa, Effendi mengkritik kebijakan PSSI yang tidak profesional dalam mengurus Timnas Indonesia U23. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U23 mundurkan diri dari Piala AFF U23 karena badai COVID-19. Namun alasan badai COVID-19 dinilai tidak relevan oleh Effendi. Menurut Effendi, alasan badai COVID-19 sebagai penyebab pengunduran diri Timnas Indonesia tidak masuk akal, mengingat Liga Pertama dan Liga Ketiga masih berjalan di tengah pandemi. Oleh sebab itu, Effendi menganggap PSSI tidak serius dalam mengurus Timnas Indonesia U23. Saya pikir masalah COVID tidak bisa dijadikan alasan untuk batalnya Indonesia di ajang Piala AFF U23.
Karena toh status Liga pertama juga tetap berjalan di tengah wabah Omikron, begitu juga dengan Liga 3, kata Effendi Rabu 16 Februari 2022. Jadi ini harusnya jika disikapi dengan sebuah keprofesionalan dalam mengelola timnas harusnya tidak dijadikan alasan, terangnya. Effendi mengaku bingung mengapa Sintayong tidak menurunkan pemain lapis 2 di Piala AFF U23 ketimbang mengundurkan diri. Pemanggilan para pemain yang tidak memiliki cukup jam terbang di level internasional dinilai lebih bijak ketimbang mengundurkan diri.